Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat memperingati Jumat Agung bagi setiap kita. Saya percaya sekalipun Anda di rumah-rumah, bobot Tuhan tetap sama. Sekalipun kita berkumpul atau kita di rumah kita masing-masing. Saudara, saya ajak kita dalam 1 jam ke depan untuk kita datang menyembah Tuhan bersama-sama, memperingati Jumat Agung. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berbahagia sebagai umat-Mu Tuhan. Di hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib yang sangat besar bagi setiap kami. Cinta-Mu yang besar membuat kami bergairah Tuhan, untuk kami datang menyembah Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, karena sebagai taruk Engkau tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Dunia ini memang tidak mengenal semarak-Mu, namun bagi setiap kami Engkau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tak dapat kami menghitung kebaikan Tuhan. Selain kami datang menyembah Engkau hari ini Tuhan, kami rindu hari ini mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian karena Tuhan, karena mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sekotakan abo sekana ralabatakan amo sekana napakbama. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak berkesudahan kami terima. Karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau datang Tuhan. Engkau datang bagi setiap kami. Mari saudara angkat tangan kita bersama-sama. Dalam kelembutan hadirat-Nya mari sembah Dia. Kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Ora bashe katakana moya darala bashe katakana baba baba. Ora labata kanara bashe darala barala 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 baba. Makasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Angkat tangan kita bersama-sama. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan iman katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. Amin Tuhan, amin. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat Tuhan yang kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Angkat tangan kita. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Mari dengan cinta angkat tangan saudara. Siapa
Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah kami ini? Siapakah ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Lebih lagi saudara, angkat tanganmu di hadapannya. Siapakah ku ini? Siapakah kami ini yang mau memberikan anakmu yang tunggal? Dari biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari angkat tangan saudara, sembahlah Dia dalam ketulusan. Dengan apa akan kami balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu? Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Kami tinggikan Engkau lebih dari yang lain. Mari saudara, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembahlah Dia. Engkau yang memberikan hidupmu bagi kami. Terima kasih ya Aba. Dengan apakah kami balas? Mari hampiri Dia. Kami hampiri Engkau. Kami hampiri Engkau di tatamu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi hampiri Dia saudara. Kami datang Bapa, kami datang Bapa. Kami datang Tuhan, bawa korban syukur di hadapan tatamu, menyatakan Engkau mulia, menyatakan Engkau yang berkuasa selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Di tatamu setiap kami datang, membawa salam, membawa pujian kami. Sebab hanya Engkau yang layak terima hormat kami Tuhan. Yes Tuhan.
Engkau yang layak terima penyembahan kami. Amin. Kami angkat tangan kami agungkan Engkau hari ini. Salibmu telah membuktikan bagi kami. Salibmu telah menyelesaikan bagi setiap kami, Tuhan. Biarlah hari ini setiap yang sakit berkata, aku sembuh karena salibmu. Amin. Setiap mereka yang lemah berkata, aku sembuh, aku kuat karena darahmu yang tercurah. Haleluya. Aralabatakan, aralabasyan, aralabatakan, aralababababab. Oralabatakan, aralababababab. Oralabatakan, aralabasyan, aralabababab. Terima kasih Tuhan. Setiap kami membuka kedua tangan kami, kami nyatakan Engkau mulia, Amin. Engkau perkasa, Amin. Haleluya. Engkau agung Tuhan. Yesus. Tidak ada cinta yang seperti Engkau. Yes, Jesus. Engkau cukup bagi setiap kami. Terima kasih. Engkau cukup bagi setiap kami Tuhan. Yes, Tuhan. Amin. Mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Semua yang di bumi, sebab Engkau mulia, mulia dan layak. Engkau yang layak, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
Tuhan, angkat tanganmu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yesus layak, Yesus layak. Engkau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, layak Engkau terima pujian, layak Engkau terima hormat, mulia Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan, segala Kau Tuhan, hanya bagimu hanya baca mulia, pemilik nama yang ajaib, nama yang ajaib, Yesus. Segenap jiwa kami rindu menyenangkan-Mu dalam penyembahan ini. Penyakit kami yang Engkau tanggung Tuhan, penderitaan kami yang Engkau tanggung. Engkau terkena hukuman karena kami Tuhan. Dengan apakan kami balas cinta-Mu. Bila kami mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan, hanya air mata tanda sukacita yang mengalir di hidup kami. Amin Tuhan. Haleluya. Tuhan menyediakan bagi setiap kami. Engkau membawa kami ke air yang berumput tenang Tuhan, berumput hijau Tuhan. Terima kasih. Cinta-Mu bagi kami, cinta-Mu bagi kami Tuhan. Cinta-Mu bagi kami lebih manis dari madu ya Aba ya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan.
Engkau yang layak kami sembah. Kami bawa hati kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Mari saudara, hari ini setiap sakit penyakitmu sudah Tuhan tanggung 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Amin. Dia berkata sudah selesai. Perintahkan kepada masalah dan sakit penyakitmu, katakan engkau sudah selesai. Karena Tuhan sendiri yang berkata sudah selesai. Amin. Oh, ralabatakan amosianda ralabatakan ralabosianda Terima kasih Tuhan. Mari buka tangan kita saudara. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. atas Semua yang di bumi. atas semua yang di bumi. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Oh, bagi Tuhan segala pujian, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang layak dipuji, disembah. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak seorang pun yang kita yang binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Yes. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Amin. Angkat kedua tangan kita. Dialah yang layak dipuji, Dialah yang layak disembah. Dia mulia, Dia ajaib, Dia segalanya bagiku. Katakan Dia layak, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Dia mulia, Dia ajaib, Dia segalanya
Angkat tangan kita, katakan Yesus layak. Yesus layak, layak dipuji. Yesus layak, layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagiku. Yesus layak, Yesus layak, layak dipuji. Yesus layak, layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagi. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagiku. Sekali katakan Yesus. Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagiku. Dia segalanya bagiku. Angkat kedua tangan kita. Dia segalanya bagiku. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. 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 Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini seluruh umat-Mu di muka bumi ini mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan kami sembah, Engkau hadir dengan kasih-Mu. Engkau hadir dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Selain kami memuji menyembah-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Nasihati kami Tuhan. Bila kami boleh mengingat-ingat akan kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Setiap perkataanku menyenangkan hati-Mu. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Baik yang menyaksikan acara ini di rumah-rumah, atau siapapun yang melihat acara ini, mereka akan diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan hati gembira dan sukacita. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangannya lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saudara yang menyaksikan acara ini, shalom bagi kita semuanya. Saudara mungkin yang sudah menikmati pujian penyembahan hari ini. Nah, hari ini adalah hari yang khusus di mana seluruh umat Tuhan di muka bumi ini memperingati akan kematian Tuhan Yesus yang disebut dengan Jumat Agung. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan Yesus, mengingat akan kebaikannya, betapa dalamnya, betapa lebar kasih Tuhan bagi kita. Dahulu kita semua tinggal dalam kegelapan, tapi oleh karena kebaikannya, kita ada pada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Nah saudaraku, dalam beberapa waktu ke depan, mari bersama-sama siapkan hati saudara, suami istri, anak-anak,
Sebelum nanti kita bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus, saya akan bawa saudara sejenak, kita semua, untuk kita boleh mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Di dalam Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata demikian. Nanti akan saya baca lebih dahulu, nanti Pak Roni akan bantu saya untuk membacakannya. Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata demikian. Kalau saudara sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Saya tunggu saudara sampai mendapatkan ayat ini, supaya kita semua mendapatkan berkat Tuhan. Katakan amin. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saudara dengar, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Tuhan atas hidup kita. Jujur, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Berbicara ibadah Jumat Agung, yang paling penting kita ini kembali mengalami Tuhan. Alami kembali kasih Tuhan. Kalau kita ingat semua kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa hari ini seperti hari ini kita beribadah. Saudara bisa menyembah Tuhan. Hari ini kita bisa seperti ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya besar atas kita. Katakan amin. Kasih Tuhan begitu besar akan kita. Apa bukti kasih Tuhan besar atas kita? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal artinya begini. Menganugerahi, anugerah. Karunia itu anugerah. Diberikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus diberikan. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang mengalami hidup yang kekal, katakan amin. Kalau kita mau mendapatkan beroleh hidup yang kekal, tidak mudah saudaraku. Tidak mudah. Untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal tidak mudah. Kita harus sungguh-sungguh kembali mengalami Tuhan. Saya hari ini akan banyak berbicara tentang kasih. Tentang cinta akan Tuhan. Coba sementara Bapak Ibu mendengarkan saya khotbah. Coba kita jujur. Apakah masih ada kasih Tuhan dalam hidup kita? Coba kita jujur. Apakah kasih kita sudah biasa-biasa akan Tuhan? Apakah kasih kita sudah mulai pudar akan Tuhan? Kita kembali bercermin saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus yang tidak pantas dihukum, tapi Dia dihukum oleh karena hidup kita. Oleh karena penebusan darah Yesus, setiap kita menjadi berharga di mata Tuhan. Coba kita buka sebentar Yesaya 43 ayat 4. Pak Roni boleh bantu untuk membaca. Yesaya 43 ayat 4, demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, Amin. dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Oleh karena engkau berharga di mataku. Melalui penebusan darah anak Yesus. Darah anak domba. Setiap kita menjadi berharga di mata Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Hidupku berharga di mata Tuhan.
Saudara, berbicara berharga berarti spesial. Dahulu kita tinggal dalam kegelapan. Sekarang kita masuk kepada terang yang ajaib. Kalau saya pribadi mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, saya tuh selalu menangis. Dari awal tadi saya menangis menyembah Tuhan. Saya ingat kembali siapa saya. Saya lihat diri saya. Dahulu saya nggak ada apa-apanya. Kalau sampai hari ini bisa ada seperti ini oleh karena Tuhan. Tuhan buat hidup saya berharga di mata Tuhan. Untuk kita bisa menjadi berharga tidak mudah. Kekayaan tidak bisa membuat saudara dan saya berharga. Semua yang kita cari selama ini bisa hilang seketika. Tapi kita berharga di mata Tuhan itu melalui satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang mau menjadi korban bagi setiap kita. Katakan amin. Dia tidak pantas untuk dihukum. Seharusnya yang harus dihukum kita. Yang harus dihukum itu kita. Tetapi Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Yesus yang tidak berdosa menjadi kutuk sepertinya. Dia tidak berdosa. Tapi dia dihukum. Kalau kita lihat pengorbanan Yesus. Ada satu film nanti kita boleh tonton saudaraku. Saudara tahu film The Passion of the Christ. Bagaimana film ini menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak film versi tentang Yesus. Tapi memberkati hidup saya secara pribadi film ini. Saudara, hidup kita menjadi berharga di mata Tuhan oleh karena pengorbanan Dia. Betapa baiknya Tuhan. Berharga. Tuhan tempatkan kita menjadi tempat yang terbaik. Bahkan dikatakan begini, oleh karena engkau berharga di mataku, di mata Tuhan kita ini paling berharga. Dari seluruh ciptaan Tuhan kita ini paling berharga. Ditempatkan kita di tempat yang terbaik. Berharga di mata Tuhan. Sangat berharga setiap kita di mata Tuhan. Kita menjadi berharga karena ada satu yang menjadi korban, itu pribadi Dia. Emas bisa menjadi emas murni dan harganya mahal dan harganya tinggi. Itu melalui satu proses. Tidak mungkin emas murni itu menjadi harganya sangat tinggi tanpa proses. Melalui satu pembakaran yang begitu luar biasa. Diketok, dibentuk. Supaya bisa menjadi barang berharga. Menjadi emas yang murni. Itu melalui satu proses. Saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan. Ada satu proses yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Bagi setiap kita. Dia menjadi korban. Kalau kita berbicara pengorbanan Yesus. Yesus juga waktu itu manusia biasa. Sama seperti kita. Betul lah saudaraku? Dia seperti kita, kalau dicubit juga sakit. Diludahi juga sakit. Ditampar juga sakit. Dipukul juga sakit. Tetapi bagaimana pengorbanan Tuhan? Dia diproses. Dia di sorga sudah enak. Di sorga segala sesuatu ada. Tapi dia rela meninggalkan surga dan datang ke dunia. Dan lahir di tempat yang hina demi kita semua. Itu yang dikatakan tadi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak ada yang binasa. Katakan amin. Melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal itu berbicara berharga kita di mata Tuhan. Saya katakan tadi, emas murni bisa harganya jadi tinggi. Itu tidak mungkin menjadi murni dan harganya tinggi tanpa melalui satu proses. Saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan. Saya percaya yang paling berharga akan Tuhan tempatkan nanti di surga.
itu melalui satu proses. Prosesnya apa? Kayu salib. Salib itu proses yang termahal. Sehingga kita yang tidak apa-apanya menjadi berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya menjadi berharga. Itu melalui proses namanya salib. Yang harus pantas disalib adalah kita. Dia tidak berdosa. Tapi dia menjadi dihukum oleh karena pelanggaran kita. Coba buka Pak Roni sebentar. Ayat firman Tuhan. Dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Boleh baca bersama-sama, saudara boleh dengar. Demikian firman Tuhan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Amen. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya rindu hari ini semua kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Supaya kita layak menerima perjamuan kudus. Hidup kita menjadi berharga di mata Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena melalui satu penebusan darah anak domba. Emas yang murni menjadi berharga dan harganya sangat tinggi. Itu pasti melalui satu proses yang sangat kuat. Hidup saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan oleh karena ada satu pribadi yang sudah diproses. Prosesnya itu berbicara salib. Hargai salib Kristus. Hari-hari ini banyak orang suka pakai salib. Salibnya gede-gede. Tapi merampok dia pakai salib. Ada suami pakai salib besar-besar. Selingkuh juga pakai salib. Ada orang gak jujur dalam keuangan, tapi salibnya besar. Ada orang Kristen di rumahnya salibnya begitu besar, tapi setiap hari gak ada kerukunan di rumah tangganya. Salib itu berbicara perdamaian dengan Tuhan. Salib berbicara berdamai dengan Tuhan. Orang Kristen, setiap orang percaya dikatakan setiap hari harus berdamai dengan Tuhan. Saliblah yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan, katakan amin. Salib itu berbicara proses. Oleh karena salib itulah kita menjadi berharga di mata Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus, siksaan yang dialami itu sakitnya luar biasa. Benar saudaraku, sakitnya luar biasa. Yesus saya katakan tadi, dia juga manusia biasa. Kalau dia ditampar juga sakit loh Pak, Bu. Sakit. Tetapi firman Tuhan berkata, dia dari ujung rambut sampai ujung kaki disiksa habis. Coba nanti kita lihat pelan-pelan bagian-bagian tubuh Yesus yang paling sakit, yang disiksa. Dan bagian tubuh Yesus itulah yang sering kita pakai untuk berbuat dosa. Pertama, itu Tuhan Yesus itu ditampar. Mulutnya juga, wah luar biasa. Kenapa? Kalau boleh jujur, mulut kita ini sering berbuat dosa. Mulut kita ini sering menghakimi orang. Mulut kita ini suka menjelekkan orang. Tetapi dia yang dihukum. 2000 tahun yang lalu sudah selesai sebenarnya dosa. Tetapi manusia kembali melakukan dosa.
Saudara, Yesus itu Alkitab katakan dimahkotai duri. Lihat, Yesus dimahkotai duri. Kalau bicara mahkota duri, dulu saya berpikir mahkota duri itu dibuat dari kawat duri. Bukan. Di Israel itu juga ada namanya pohon duri. Lalu dibentuk seperti mahkota. Dalam keadaan Tuhan Yesus sudah sesak, sudah mengalami kesakitan. Lalu Tuhan Yesus dikatakan apa? Dikasih mahkota. Sesudah dikasih mahkota duri. Waduh. Itu orang Algojo, orang-orang Yahudi yang begitu ganasnya luar biasa. Diambil kayu, ditekan. Tertancap ke saraf-saraf kepala Yesus. Begitu sakitnya dia. Dia menderita. Sakitnya luar biasa. Dipaksa, semua tertancap ke kepalanya. Seharusnya kepala kita yang pantas dimahkotai duri. Karena kita yang sering berpikiran yang kotor terhadap orang. Apa yang Bapak Ibu pikirkan hari ini? Masihkah engkau berani memikirkan hal-hal yang tidak patut engkau pikirkan? Berhentilah kita memikirkan yang tidak patut kita pikirkan. Pikirkanlah tentang Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, itu yang seharusnya kita pikirkan. Jangan pikirkan yang gak perlu patut kita pikirkan. 2000 tahun yang lalu sudah Tuhan menyelesaikannya. Dia dimahkotai duri. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau dia dimahkotai duri, kita tidak pantas lagi berbuat dosa sebenarnya. Tapi sampai hari ini orang Kristen, suami, istri, pelayan Tuhan, umat Tuhan, masih suka berbuat dosa pikiran. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Lalu Alkitab berkata, sesudah dia dikasih mahkota duri. Lalu dalam keadaan dia sakit, dia dicambuk 39 kali. Dicambuk, tubuhnya tercabik-cabik. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, rupanya pun tidak seperti manusia lagi. Halo? Salam. Saudara, Yesus itu ganteng. Kalau ada yang menyaksikan acara ini ganteng, kalau engkau ganteng, wajahmu rupawan, Yesus lebih ganteng daripada saudara. Karena dia menciptakan segala sesuatu. Tapi Alkitab berkata, rupanya pun tidak seperti manusia lagi. Kenapa? Betapa habisnya tubuh Yesus itu disiksa. Dicambuk 39 kali. Saya percaya dagingnya itu tercabik-cabik. Sakitnya luar biasa. Seharusnya yang pantas untuk dicambuk adalah kita. Karena kita yang sering tubuh kita pakai untuk berbuat dosa. Berapa banyak orang Kristen dipakai tubuhnya untuk berbuat dosa. Tubuh ini harus menjadi bait Allah. Tetapi dipakai untuk berbuat dosa. Yang pantas untuk dicambuk adalah kita. Tetapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah selesaikan. Dia yang dicambuk oleh karena pelanggaran kita. Alkitab berkata, tangannya dipaku. Tangannya. Saudara boleh lihat tanganmu sebentar? Saudaraku yang ada di rumah, lihat tangan saudara. Tangan Tuhan itu dipaku. Waktu tangannya dipaku, ditarik begitu kuat. Ditarik tangan kiri, ditarik tangan kanan. Lalu diarahkan paku yang begitu besar. Paku yang khusus untuk orang-orang terkutuk. Lalu dipaku di kayu yang kasar. Waktu dia dipaku, dia hanya menahan kesakitan yang begitu sakit. Seharusnya yang pantas untuk dipaku adalah kita atau tangan kita. Kenapa? Karena kita sering gagal dan sering kita berbuat dosa karena tangan. Tangan kita pakai untuk menghakimi orang. Suami Tuhan pakai tangannya untuk nampar istri. Seharusnya tangan kita ini untuk memberkati istrimu dan memberkati anak-anakmu. Katakan amin.
Jangan kau pakai tanganmu ini untuk berbuat dosa. Tanganmu, tangan kita harus kita angkat kepada Tuhan. Jangan kita pakai tangan kita ini untuk mencet handphone kita. Lalu kita pencet tangan kita ini mencet kata-kata yang tidak baik, kita buang di status kita. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Itu nggak pantas lagi terjadi. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyelesaikan dosa itu. Yang harus dipantas, tangan dipakulah tangan kita. Tapi Yesus lakukan itu karena sayang sama kita. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Alkitab berkata, sesudah tangannya dipaku, kakinya dipaku. Kaki Tuhan dipaku. Seharusnya tidak pantas kaki Tuhan kita yang dipaku. Harusnya kaki kita yang harus dipaku Bapak Ibu. Kenapa? Karena kaki kita sering berbuat dosa. Masih adakah saudara yang menyaksikan acara ini? Tidak bosan-bosannya saudara berbuat dosa. Suka melangkah ke tempat hal yang tidak baik. Seharusnya kaki kita ini tiap hari harus melangkah ke rumah Tuhan. Amin. Sesudah dia di mahkotai duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Akhirnya Yesus disalib. Waktu dia digantung di kayu salib, sekitar jam 3 Alkitab katakan, Yesus meninggal. Yesus mati. Dan dikatakan sudah selesai. Tetapi waktu dia meninggal, orang Yahudi tidak percaya. Tetap untuk membuktikan apakah dia sudah mati apa tidak. Diambil tombak. Ditombak lambung Yesus. Alkitab katakan, yang keluar itu semua tinggal air. Darahnya sudah habis. Kemana darah Yesus? Darahnya sudah tertumpah ke tanah. Bukankah saudara dan saya terbuat dari debu tanah? Darah yang ada dalam tubuhmu adalah darah Yesus sendiri. Kenapa mesti lambung Tuhan yang ditombak? Lambung berbicara sikap hati. Seharusnya yang harus ditombak adalah kita. Karena hati kita yang tidak bisa mengampuni orang. Saudara, masihkah ada di antara saudara yang hadir pada saat ini belum bisa mengampuni orang? Hari ini, mari kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Kita hargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Lihat, Alkitab katakan, betapa berharganya engkau di mataku, kata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Saya percaya kalau berbicara barang berharga, akan selalu Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik. Kita ini sudah Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik. Kalau memang Yesus juga itu harta terindah dalam hidup kita, tempatkanlah Yesus di tempat yang terbaik dalam hidup saudara. Katakan amin. Betapa besarnya kasih Tuhan atas kita. Betapa besarnya kasih Tuhan atas kita. Tuhan terima kasih. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kadang kita kurang menghargai kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Betapa baiknya Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia yang kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Engkau yang mau sembuh, mari sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Salib itulah proses penyelamatan bagi kita. Mari kita berdiri bersama-sama di kaki Tuhan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, satu persekutuan dengan Dia, biar kita boleh melihat hidup kita. Boleh taruh tangan di kepala kita, saudaraku. Mari saudaraku yang di rumah. Waktu kita menaruh tangan di kepala kita, boleh kita jujur di hadapan Tuhan. Minta ampunlah atas dosa pemikiran yang tidak baik. Pikirkanlah Tuhan. Dia dimahkotai duri oleh karena dosa pikiran kita. Jangan pikirkan tidak patut engkau pikirkan. Saya mau berkata kepada saudara-saudara yang sakit di bagian kepala, saat ini juga engkau mengalami mujizat. Amin. Engkau menjadi sembuh. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Yes. Amin. Minta ampun atas dosa pikiran. Pikirkanlah Tuhan. Pikirkanlah Yesus. Terimalah mujizat kesembuhan dalam sakit di bagian kepala. Saat ini juga terima. Terima mujizat kesembuhan di bagian sakit kepala. Semua penyakit migrain, vertigo, kanker otak, sembuh. Amin. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita taruh tangan kita di bibir kita. Dia diludahi, dia ditampar dan dihina. Oleh karena dosa, kita berkata-kata salah. Ampuni kami Tuhan. Perkataan kami selalu menghakimi banyak orang. Tapi hari ini kami mohon ampun. Yes. Supaya setiap kami menjadi berharga di mata Tuhan. Hari ini kami janji, perkataan kami, perkataan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Sekarang angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mazmur 63 berkata, tanganku kuangkat demi nama-Mu. Tangan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Tangan kita ini untuk memberkati banyak orang. Amin. Berhentilah kita berbuat dosa karena tangan yang tidak baik. Saya tidak tahu dosa apa yang kita lakukan melalui tangan kita. Berhentilah kita menghakimi satu dengan yang lain. Yes. Berhentilah tangan yang menghakimi. Engkau mungkin ada berbuat dosa yang lain, minta ampun sama Tuhan. Tapi hari ini kami angkat tangan kami demi nama-Mu. Yes. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Mulia Engkau Tuhan. Sekarang kita taruh tangan kita di dada kita. Sesudah dia meninggal, udah mati. Tapi orang Yahudi tetap tidak tinggal diam. Lalu diambil tombak, ditombak lambungnya. Lambung itu berbicara sikap hati kita. Seharusnya kita yang pantas menerima itu. Karena hati kita yang suka menyimpan kesalahan orang. Adakah saudara masih belum bisa mengampuni orang? Adakah hati kita menyimpan kesalahan orang? Berhentilah berbuat dosa. Mari kita kuduskan hati kita.
Supaya kita layak menerima tubuh dan darah Yesus. Angkat tangan kita. Oleh darah Yesus. Mari angkat tanganmu. Katakan salibnya. Salibnya. Salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat tanganmu, terimalah pengampunannya. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi mari dengan sungguh katakan salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat tanganmu, katakan dosaku disucikan. Terimalah pengampunannya oleh darah Yesus. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari buka tanganmu. Mari saudaraku yang ada di rumah-rumah, secara pribadi, mari kita minta ampun. Buka tanganmu, terimalah pengampunannya. Terimalah pengampunannya. Berdamailah dengan Tuhan supaya kita sembuh, supaya kita sehat rohani. Amin. Tuhan jamah. Kau lihat air mata anak-anakmu. Kau jamah suami istri. Jamah rumah tangga. Biar hari ini kami berdamai dengan Engkau. Jamah Tuhan. Terimalah pengampunannya. Terima. Peluk anak-anakmu. Tuhan Yesus, peluk anak-anakmu semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan.
Pengampunan-Mu nyata atas kami Tuhan. Dan hari ini teguhkan kami melalui perjamuan kudus. Saudaraku yang ada di rumah, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Umur 11 tahun ke bawah tidak diperbolehkan. Umur 12 tahun ke atas yang sudah bisa mengikuti perjamuan kudus. Mari saudara sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Angkat tangan kita. Angkat roti di atas tangan kanan kita. Roti dan anggur kita angkat bersama-sama. Tuhan Yesus, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Waktu kami makan dan minum, maka penyakit kami akan disembuhkan. Dan kami dipulihkan. Dengar firman Tuhan, angkat roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudaraku berada saat ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Yesus sendiri? Amin. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kanan kita. Saudara sudah dapat semua? Sudah siap? Kalau sudah siap mari kita angkat tinggi-tinggi. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, engkau yang sangat berharga di mata Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di atas tangan kanan kita adalah darah Yesus sendiri? Amin. Kalau engkau percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Katakan Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kita katakan segala puji. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan
Angkat tangan kita. Terpujilah Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari buka tangan kita. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib, setiap kami menjadi orang berharga di mata Tuhan. Amin. Kau jadikan kami menjadi biji mata-Mu. Amin. Dan selalu Kau tempatkan kami di tempat yang paling enak dipandang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami berdamai dengan Tuhan. Hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amin. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih, berkati suami istri. Berkati rumah tangga yang ada. Berkati kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih dan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan dengan firman Tuhan katakan amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita terkasih. Kita diingatkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah berkesudahan. Dan satu hal, kasih itu cukup bagi setiap kita. Sehingga kita tidak memerlukan kasih yang lain untuk menjadi pelengkapnya. Amin. Doa kita bersama biar Bapak Gembala kita semakin berkenan dan semakin diurapi Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara, boleh angkat persembahan, siapkan persembahan saudara di tangan kanan. Kita angkat bersama-sama. Tadi di awal ibadah saya sudah katakan bahwa bobot kehadirat Tuhan tetap sama di tempat ini, di rumah saudara maupun di gereja. Amin. Karena Dia Tuhan kita yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu angkat tangan saudara, kita akan doakan persembahan ini. Bapa di sorga, pemilik langit dan bumi, kami mengucapkan syukur kepadamu karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dan hari ini kami mengingat kebaikan dan cinta Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pantaslah setiap kami yang mengalami kebaikan Tuhan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapa. Bapa di sorga, berkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Terima kasih, urapi setiap tangan-tangan itu Tuhan. Setiap yang ia kerjakan boleh berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih, dan dengan sukacita dari sorga kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kau yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Sambil persembahan diberikan saudara, kita akan mendengar sebuah kesaksian pujian dari tim pujian penyembahan bersama dengan Bapak Gembalanya. Amin. Lagu Tiada Satupun dari Grezia Epipania. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelamparankah, ketelanjangankah? Tak satupun, tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satupun, tak satupun. Tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satupun, tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya
kita bersama-sama. Tiada satu pun seperti Kau. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sahabat Angkat tangan kita. sejati dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Katakan amin. Ya, saya hanya mengingatkan kembali kita ibadah online pada hari Minggu di ibadah kebangkitan jam 9 pagi sampai jam 10. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin. Doa dan harapan saya setiap hari penyertaan Tuhan turun atas kita semua. Kita diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Sekali lagi patutlah dia menerima pujian syukur kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terpujilah nama Tuhan, sumber segala berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada ibadah Jumat Agung ini. Kasih-Mu melimpah atas kami. Amin. Dan Engkau sudah berdamai dan kami berdamai dengan Engkau. Ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang berharga di mata Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menikmati pujian penyembahan. Berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu. Tuhan memberkati segala aspek kehidupanmu. Amin. Apa yang kau perbuat berhasil dan beruntung. Amin. Mari angkat tangan kita sama-sama. Secara khusus kami berdoa buat Indonesia. Ya Tuhan. Terima kasih sampai hari ini bangsa kami ditolong Tuhan. Amin. Dan kami percaya lewat gerejamu bangsa ini akan menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur darah Yesus Indonesia menjadi sembuh. Amin. Menjadi pulih. Yes. Virus corona ini segera berlalu dari bangsa ini. Amin. Sehingga umat-Mu bisa kembali bebas Ya Tuhan. beribadah. Dan orang bisa bekerja seperti biasa. Ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap perusahaan-perusahaan boleh bangkit kembali. Perekonomian bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa ini Tuhan. Berkati. Terus Engkau memberkati para pemimpin kami. Ya Tuhan. Berkati Pak Niko dan keempat wakilnya. Berkati ketua rayon kami Pak Sabta dan ketiga wakilnya. Berkati Tuhan Pak Rawing sebagai mentor kami. Amin. Pembina kami Tuhan. Berkati hamba-Mu. Berkati kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengucapkan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan yang sempurna berlimpah-limpah atas hidup kita. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekali lagi. Sampai ketemu ibadah online, ibadah kebangkitan pada hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Amin.